Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intasil Menokojin dari Ekonomi Syariah 3 NIM E 2018-2145. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, ekonomi ini adalah masalah yang paling mendasar di dalam masyarakat. Dan maju mundurnya suatu negara itu diukur dari pertumbuhan ekonominya. Ekonomi ini sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia, seperti mempengaruhi militer, mempengaruhi pendidikan, dan lain-lainnya. Maka dengan begitu, untuk meningkatkan perekonomian yang ada, maka bangsa ini harus berupaya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di negaranya masing-masing. Baik, saya di sini akan menjelaskan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Contohnya yaitu seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya membutuhkan makanan untuk kehidupan sehari-hari untuk bertahan hidup. Jadi dengan begitu saya untuk memuaskan itu bisa membeli dengan buah-buahan, beras, dan untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu definisi ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang untuk mencapai sebuah falah yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, ijma, qiyas. Nah, dengan begitu untuk mencapai sebuah falah kita itu harus mendapatkannya harus benar. Jadi misalnya begini, saya ingin makan sesuatu. Nah, untuk mencapai makanan tersebut itu harus mendapatkannya harus sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk mencapai sebuah falah, jadi tidak boleh menyeleweng dari ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Nah, jadi di sini tuh sudah jelas ya. Untuk kapitalis dan sosialis ini hanya mencari sebuah keuntungan. Tapi kalau di dalam Islam itu sistem bagi hasil, jadi harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu sumber-sumber ekonomi Islam. Jadi sudah jelas ya bahwa sumber-sumber ekonomi Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Nah, kalau Al-Quran itu sudah menjadi sumber karena orang Islam itu kembali kepada Allah. Jadi Allah memberi petunjuk Al-Quran. Nah, untuk ijma itu yaitu kesepakatan para ulama. Selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, dasar-dasar ekonomi Islam ini ada tauhid, ada asyidik, dan amanah, dan juga keadilan, keseimbangan. Jadi dalam ekonomi Islam itu harus berpedoman pada ini tadi ya, seperti tauhid, keesaan Allah, yaitu kalau keesaan Allah itu bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah itu ada. Jadi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi sudah jelas ekonomi Islam ini harus terhindar dari maisir, ghoror, dan riba. Jadi di dalam ekonomi Islam itu tidak ada yang namanya ghoror, maisir, dan riba. Jadi adanya sistem bagi hasil. Jadi kalau konvensional itu ada riba, tapi kalau dalam Islam itu tidak ada yang namanya riba. Jadi dalam ekonomi Islam itu harus terhindar dari maisir, ghoror, dan riba. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Jadi karakteristik ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Jadi dalam ekonomi Islam ini harus terhindar dari maisir, ghoror, dan riba. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu harus terhindar dari 3 hal tersebut untuk individu maupun kelompok.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.